Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan sistem manajemen keuangan sederhana Python. Yang pertama itu ada struktur awal program. Lalu ketik kode from datetime, import datetime. Transaksi sama dengan buka kurung tutup kurung. Def tambah garis bawah pemasukan buka kurung tutup kurung titik 2. Nama sama dengan input, jumlah sama dengan buka kurung input, tanggal sama dengan datetime titik now buka kurung tutup kurung start time tutup kurung. Untuk penjelasannya itu ada from datetime, import datetime digunakan untuk mengambil tanggal dan waktu saat ini, berguna untuk mencatat kapan transaksi dilakukan. Ada juga membuat list transaksi. Transaksi sama dengan buka kurung tutup kurung. List digunakan untuk menyimpan seluruh data pemasukan dan pengeluaran. Semua transaksi akan masuk ke dalam list ini. Ketiga, ada membuat fungsi tambah pemasukan. Def tambah garis bawah pemasukan buka kurung tutup kurung titik 2. Fungsi digunakan agar kode lebih rapi dan mudah dipanggil kembali. Lalu yang keempat ada input data, nama sama dengan input buka kurung titik-titik tutup kurung, jumlah sama dengan buka kurung input tutup kurung. Lalu pengguna masukkan nama pemasukan, pengguna memasukkan nominal pemasukan, fungsi buka kurung tutup kurung mengubah input menjadi angka, mengambil tanggal sama dengan datetime titik now buka kurung tutup kurung titik start time tutup kurung, mengambil data tanggal hari ini, format tanggal menjadi hari, bulan, tahun. Kesimpulannya, bagian ini berfungsi sebagai dasar program, yaitu mempersiapkan penyimpanan data, transaksi, serta menerima input pemasukan dari pengguna. Pada bagian ini saya ingin menjelaskan fungsi tambah pemasukan dan tambah pengeluaran. Pertama, program meminta menggunakan memasukkan nama dan jumlah transaksi. Seperti nama sama dengan input buka kurung titik 2 masukkan nama pemasukan titik 2 petik 2 tutup kurung. Jumlah sama dengan buka kurung input petik 2 buka kurung petik 2 masukkan jumlah titik 2 petik 2 tutup kurung tutup kurung. Pada kode ini, input buka kurung tutup kurung digunakan untuk menerima data dari pengguna, sedangkan buka kurung tutup kurung mengubah input menjadi angka agar dapat dihitung. Selanjutnya, program mengambil tanggal transaksi secara otomatis. Tanggal sama dengan datetime titik no buka kurung tutup kurung titik start time buka kurung petik 2 persen D strip persen M strip persen Y petik 2 tutup kurung. Kode ini berfungsi untuk menyimpan tanggal saat transaksi dilakukan. Setelah itu, data disimpan ke dalam list transaksi menggunakan fungsi append. Fungsi append digunakan untuk menambahkan data baru di dalam list. Data disimpan dalam bentuk dictionary yang berisi tanggal, jenis transaksi, nama, dan jumlah. Pada fungsi tambah pengeluaran, kodenya hampir sama, perbedaannya hanya pada bagian berikut. Bagian ini digunakan agar program dapat membedakan transaksi pemasukan dan pengeluaran. Terakhir, program menampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan, seperti print pengeluaran. Print pengeluaran berhasil ditambahkan. Kesimpulannya, fungsi pada bagian ini digunakan untuk menerima data dari pengguna lalu menyimpan ke dalam list transaksi, sehingga nantinya dapat digunakan untuk membuat laporan keuangan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya saya ingin menjelaskan fungsi laporan keuangan. Kodenya yaitu lihat laporan buka kurung tutup kurung titik 2. If len buka kurung transaksi tutup kurung sama dengan 0.2. Lalu total masuk sama dengan 0, total keluar sama dengan 0. For data in transaksi titik 2. If data buka kurung jenis tutup kurung sama dengan pemasukan titik 2. Total masuk sama dengan plus sama dengan data buka kurung jumlah tutup kurung. Else titik 2 total keluar plus sama dengan data buka kurung jumlah tutup kurung. Yang terakhir ada saldo sama dengan total masuk dikurang total keluar. Untuk penjelasannya adalah fungsi dari kode if len buka kurung transaksi tutup kurung sama dengan 0 adalah untuk mengecek apakah ada transaksi atau tidak. Jika kosong, laporan tidak akan ditampilkan. Variabel perhitungan. Penjelasannya adalah kode untuk total masuk sama dengan 0, total keluar sama dengan 0 digunakan untuk menyimpan hasil perjumlahan. Peluang perulangan untuk kodenya adalah for data in transaksi, yaitu untuk membaca seluruh transaksi satu persatu. Selanjutnya ada if data buka kurung jenis tutup kurung sama dengan pemasukan. Fungsinya adalah jika pemasukan maka ditambahkan ke total masuk, jika pengeluaran maka ditambahkan ke total keluar. Yang terakhir ada penghitungan saldo, yaitu saldo sama dengan total masuk dikurang total keluar. Ini adalah rumus saldo akhir. Kesimpulannya adalah bagian ini merupakan inti program karena melakukan pengolahan data transaksi menjadi laporan keuangan yang dapat dibaca pengguna. Di sini saya akan menjelaskan penyimpanan file dan program utama. Di sini kan sudah ada kode-kode yang diketik. Lalu di sini saya akan menjelaskan dari kode penyimpanan data, yaitu kode open buka kurung titik 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 koma petik w petik tutup kurung, yang fungsinya itu untuk membuat atau menimpa file, dan mode W-nya itu berarti work. Nah, yang selanjutnya itu ada kode file titik word tutup buka kurung titik 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 tutup kurung. Fungsinya itu untuk menyimpan transaksi ke file teksnya. Selanjutnya ada file membaca file, kodenya itu open buka kurung titik 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 koma petik r petik tutup kurung. Fungsinya itu untuk membuka file untuk dibaca kembali. Selanjutnya ada except file not found error. Itu tuh fungsinya untuk file yang belum ada tapi program itu tidak akan error gitu. Yang selanjutnya itu ada kode while true. Fungsinya untuk membuat program terus berjalan. Terus ada percabangan menu, yaitu kodenya ada di sini, ada if, ada elif dan else. Nah, if, else dan else ini itu menentukan menu yang akan dipilih oleh penggunanya. Selanjutnya ada kode break yang fungsinya untuk menghentikan perulangan dan menutup program. Jadi kesimpulan dari bagian terakhir ini berfungsi untuk menyimpan data ke file, membaca kembali data yang telah disimpan, serta mengatur seluruh alur program melalui menu utama sehingga sistem dapat digunakan secara interaktif. Nah, setelah program dijalankan atau kita sudah pencet tombol run, program itu akan muncul menu utama yang akan berisi 6 pilihan, yaitu tambah pemasukan, tambah pengeluaran, lihat laporan,
simpan ke file, baca file, dan keluar. Nah, di sini pengguna kemudian memilih menu sesuai kebutuhannya. Menu yang pertama itu kita ketik 1, tambah pemasukan. Jika pengguna memilih menu 1, program ini akan meminta nama pemasukan dan jumlah uang. Setelah diisi, program ini otomatis mencatat tanggal transaksi dan menyimpan data ke dalam list transaksi, lalu menampilkan pesan bahwa pemasukan sudah berhasil ditambahkan. Menu kedua kita ketik 2 untuk tambah pengeluarannya. Jika memilih menu 2, program ini meminta nama dan judul pengeluaran. Data ini kemudian disimpan ke dalam list transaksi dengan jenis transaksi pengeluaran. Menu ketiga itu lihat laporan. Saat memilih menu 3, program ini membaca semua data yang telah disimpan, kemudian menampilkan daftar transaksi. Setelah itu, program ini menghitung total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo akhir. Lalu, menampilkan di layar. Seperti di sini. Terus, menu keempat, simpan ke file. Pada menu keempat, seluruh data transaksi disimpan ke dalam file bernama laporan _keuangan .txt sehingga data itu tidak akan hilang. Nah, menu yang kelima ini baca file. Jika memilih menu 5, program ini akan membuka file laporan _keuangan .txt dan menampilkan isi filenya tersebut ke layar. Menu ke-6 keluar. Jika pengguna itu sudah memilih menu 6, program akan menampilkan pesan terima kasih seperti yang di layar ini, kemudian menghentikan perulangan dan program akan selesai. Nah, sekian penjelasan program ini. Terima kasih.